teman-teman, halo seluruh penonton yang sedang menyaksikan channel YouTube saya. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kalau misalnya kalian pada bertanya nih, kira-kira apa sih yang hari ini mau disampaikan sama Bu Gusti? Masih tahu nggak ya? Jadi hari ini saya mau menyambung dari beberapa hari lalu ketika saya membuat satu konten YouTube dengan tema sertifikasi layak fungsi. Tapi kali ini saya nggak sendirian karena saya langsung bersama dengan orang yang berkecimpung pada bidang tersebut, yaitu sertifikasi layak fungsi. Di sebelah saya ini sudah ada beliaunya yang akan memperkenalkan diri kepada kalian. Dan juga sebenarnya kalau saya hanya memperkenalkan bahwa beliau ini adalah pendamping hidup saya juga. Nah, gimana hari ini karena hari Minggu kebetulan, jadi saya tarik, saya todong untuk buat konten. Nah, langsung saja silakan Bapak, silakan perkenalkan pada teman-teman saya. Halo, salam teman-teman. Saya Yudhiono dari CV Surya Milenia Engineering, sebuah konsultan bangunan, sebuah konsultan teknik pembangunan gedung. Terus selama ini Bapak apa relationnya antara konsultan bangunan gedung dengan sertifikasi layak fungsi? Salah satu konsultan itu boleh untuk bergerak di bidang rekayasa penilai bangunan. Artinya yang konsultan. Jadi penilai bangunan itu untuk mendapatkan sertifikasi layak fungsi harus dinilai bangunannya sesuai dengan ketentuan layak fungsi apa enggak. Jadi kalau kita sebagai konsultan sertifikasi layak fungsi itu bisa perorangan, bisa juga perusahaan gitu Bapak ya? Bisa perorangan, bisa perorangan. Namun ada izin-izin khusus ya Pak ya? Ada izin khusus yang harus Oke, apa saja izinnya nanti akan kita bahas biar kalian lebih penasaran. Nah, Bapak tadi kan dibilang ya, kenapa sih perusahaan butuh sertifikasi layak fungsi gitu kan? Tadi kan dikatakan bahwa gedung itu harus dinilai kelayakannya, dia layak digunakan atau enggak. Nah, itu kenapa? Sertifikasi layak fungsi itu adalah untuk memberikan penilaian atau pengakuan bahwa bangunan tersebut sudah sesuai dengan persyaratan teknis kelayakan fungsi bangunan. Semua bangunan, jadi ada beda di sini. Kalau di Indonesia kan ada 3 jenis kriteria bangunan, yaitu bangunan jalan, bangunan gedung, sama bangunan keairan. Tingkat kelayakan fungsi yang itu sudah masing-masing, dan untuk di jalan, kelayakan fungsi jalan sama kelayakan fungsi bangunan air itu langsung diterbitkan oleh kementerian. Kalau jalan oleh pemerintah provinsi minimal. Tapi kalau bangunan sesuai dengan Permen PU nomor 19 itu diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Bedanya situ. Tapi untuk jalan sama pengairan itu sudah lama berjalan. Untuk bangun gedung memang belum berjalan sampai sekarang, belum efektif lah. Hanya mungkin uji coba sudah dilakukan di Jakarta itu mulai 2014. Itu sudah berjalan. Kalau di kabupaten lain yang sudah ada berjalan ada yang. Nah, tadi kan dikatakan tuh kalau misalnya sertifikasi layak fungsi itu ada jalan, apalagi bangunan dan lain sebagainya. Tapi itu untuk satu konsultan bisa menangani semuanya atau tergantung juga? Tergantung izinnya konsultannya itu juga? Tergantung izin konsultannya. Tapi kalau untuk bangunan air sama jalan itu sudah ada tim independen dari balai jalan atau balai bangunan air. Oh gitu ya. Tapi kalau Bapak sendiri berarti spesifikasinya berarti apa? Di bangunan gedung. Di bangunan gedung. Oke. Jadi bangunan yang seperti apa yang sebenarnya diwajibkan untuk SLF ini Pak? Apakah semua bangunan atau hanya bangunan tertentu saja gitu kan? Kalau menurut Permen PU nomor 27 tahun 2018, nomor 19 tahun 2018, Permen PU nomor 26 tahun 2018 itu adalah semua bangunan wajib memiliki sertifikasi layak fungsi, baik itu bangunan komersial maupun bangunan rumah tinggal.
Bedanya kalau bangunan rumah tinggal berlakunya 20 tahun, kalau bukan rumah tinggal berlakunya 5 tahun. Jadi 5 tahun bisa diperpanjang, atau kalau sudah berubah fungsinya harus mengajukan kembali. Oh, oke. Berarti kalau misalnya tadinya dibuat rumah tinggal, terus ternyata kayak kita nih kan, rumah kita nih dijadikan kantor. Berarti kan harusnya kita juga punya itu berarti ya? Mengajukan sertifikasi perubahan fungsi Wah, kantor jadi gitu. dari tadinya rumah tinggal jadi kantor. Begitu juga kalau dari rumah tinggal terus tiba-tiba bukan hukum dijadikan ruko, berarti harus juga seperti itu. Meskipun bangunan kecil sekalipun, atau enggak emang ada apa namanya tuh batasan luasan tertentu gitu untuk bangunan yang harus disertifikasi layak fungsi. Sebenarnya nggak ada batasan, jadi semua bangunan harus sertifikasi layak fungsi. Jadi mau bangunan kecil, mau bangunan besar, rumah tinggal kecil, rumah tinggal besar, rumah tangga deret, rumah dusun, semua harus bersertifikasi layak fungsi. Nah, kalau misalnya selama ini Pak, kan tidak terlalu tidak terlalu hits lah ya di masyarakat gitu kan, namanya sertifikasi layak fungsi itu, karena orang taunya IMB. Terus bagaimana seperti itu kalau misalnya orang ternyata bilang, saya kan sudah punya IMB, kenapa saya harus punya sertifikasi layak fungsi lagi gitu kan? Karena kan itu kalau saya ngurus lagi berarti saya tambah dana ya, tau lah orang Indonesia gitu kan ya, seperti apa itu kan. Kalau menurut Bapak gimana? Menurut Permen PU, menurut undang-undang, menurut peraturan-peraturan yang ada, bentuk sertifikasi ini kebanyakan digratiskan oleh pemerintah. Jadi kalau itu hanya rumah tinggal atau kecil kan tidak perlu asesmen konsultan gitu. Semua persyaratannya bisa dilihat di web saya di www.suryamillennialengineering, semua udah lengkap. Jadi untuk bangunan tinggal kecil bagaimana, untuk bangunan tinggal besar bagaimana, enggak. Untuk bangunan yang besar itulah perlu konsultan penilai layak fungsi. Kita sebenarnya di asesmen penilai layak fungsi itu bukan di untuk Jadi kayak audit gitu ya? Kayak audit bangunannya. Jadi bukan kita yang ngurus penerbitannya sebenarnya. Jadi kita adalah audit atau asesmen untuk bangunan tersebut layak fungsi apa enggak gitu. Oke guys. Keluarnya hanya sebuah pernyataan layak fungsi dan rekomendasi bangunan layak fungsi dari kita. Jadi sebenarnya seperti hanya kita kalau misalnya audit itu auditor kasih opini wajar tidak wajar pengecualian seperti itu ya. Ya. Nah, Sebenarnya begitu. Nah, oke guys, nanti terkait dengan apa-apa yang tadi disampaikan itu sebenarnya kalian bisa buka di website yang tadi sempat disebutkan ya dengan Bapak Yuliono, dan nanti akan saya tulis di kolom komen paling bawah, di description box paling bawah ya. BTW, sebenarnya itu adalah suami saya loh, cuma gara-gara kita ada di kamera kita tegang banget ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kalian juga bertanya SLF itu seberapa kan sebenarnya merupakan syarat mutlak gitu kan untuk sebuah bangunan gitu dengan berbagai fungsi yang ada. Ya, lalu apakah hal tersebut itu berlaku umum di setiap daerah? Karena kalau aku lihat di Surabaya, kebetulan saya tinggal di Surabaya ada ayam kayaknya gitu kan. Mungkin di daerah Anda juga ada yang seperti itu, kecuali Anda yang sekarang sedang berada di ibu kota ya. Ya mungkin orang-orang yang sudah lebih modern, terus habis gitu di sana banyak bangunan dengan berbagai macam fungsi, dan mungkin pemerintahnya juga lebih atraktif gitu kan untuk penyelenggaraan sertifikasi layak fungsi ini. Kalau menurut Bapak gimana? Seperti saya katakan tadi, untuk DKI Jakarta sudah dimulai 2014, meskipun secara permen sudah mulai 2008. Sudah mulai galakan DKI 2008 sejak ingat sayap gedung Bursa Efek yang ambruk itu 2015 akhirnya ada ya? Yang menimbulkan korban itu. Akhirnya SLF digalakkan di DKI Jakarta. Kan untuk daerah-daerah, karena ini sebenarnya yang penerbitan itu adalah tingkat 2, tergantung daerahnya sudah meratifikasi perbuknya apa enggak kan gitu. Kalau belum jadi nggak bisa jalan juga, nggak bisa diterbitkan sama pemerintah daerah juga. Tapi kalau yang sudah, contohnya Surabaya sudah ada Perwali nomor 14 tahun 2018, jadi Surabaya sudah bisa, Gresik sudah, Mojokerto kota itu juga sudah, Malang sudah sosialis, sudah ada Perbuk Perwalinya. Karena kuasa untuk penerbitan
sertifikasi layak fungsi bangunan itu ada di tingkat 2. Sedangkan untuk jalan di tingkat 1, untuk bangunan dam dan high risk itu ada di kementerian dari pusat. Dan kita mainnya adalah untuk asesmen penilaian bangunan gedung. Itu aja. Kalau sekarang mungkin habis ini akan sangat wajib karena di Omnibus Law pasal 384 itu disebutkan bahwa sertifikasi sudah masuk ke Omnibus Law, artinya akan, kalau dulu itu permen dasar hukumnya hanya permen, sekarang dasar hukumnya SLF itu undang-undang Omnibus Law. Tetapi nanti untuk kabar baiknya adalah IMB itu nggak ada menurut Omnibus Law, jadi nggak pakai IMB. Oh gitu. Jadi nggak 2 kali ya orang bikin ya. Jadi nanti namanya dan istilahnya aja diganti, namanya istilahnya persetujuan bangunan. Tetapi syarat di persetujuan bangunan sudah mengacu pada pengajuan sertifikasi layak fungsi. Jadi sebenarnya begini, kalau belum membangun itu IMB atau nanti jadi persetujuan bangunan, kalau sudah mau dipakai SLF kan gitu. Jadi sebenarnya beda perizinan. Nah, kalau dari rencana ke IMB kemudian ada berubah desain dan berubah fungsi, itu diaudit di kelayakan fungsi itu. Terus untuk daerah-daerah yang tadi dikatakan dia belum mengeluarkan izin undang-undang peraturan atau perbub ya. Padahal kan aturan di atasnya sudah mengatakan seperti itu. Itu gimana ya? Kan harusnya itu dikasih punishment juga atau enggak dikasih warning lah ya dari pusat ya, sebagai yang mengeluarkan undang-undang yang lebih tinggi gitu kan, aturan yang lebih tinggi kan. Jadi gini, sertifikasi layak fungsi itu adalah perizinan. Kok jauh-jauh sih? Ini jadi kayak ngerasa bukan ya. Itu perizinan yang paling rumit, paling sulit sebenarnya. Jadi untuk sebuah izin bangunan ini udah ada INB, ada izin operasional. SLF itu yang paling sulit karena melibatkan beberapa ahli dan beberapa dinas. Oh iya, benar. Jadi karena audit, jadi audit administrasinya, audit bangunannya, meliputi kenyamanan, keamanan dulu ya, keamanan keselamatan itu kita audit dulu, kenyamanan, keamanan kan gitu ya. Itu kita audit semua, ada 4 unsur kita audit. Kalau apabila keamanan keselamatan itu tidak lolos, keamanan struktur dan proteksi kebakaran sebenarnya itu tidak lolos, sudah tidak bisa diajukan gitu, jadi sudah tidak layak fungsi. Oke, berarti berarti lama sekali ya sebenarnya pengajuan. Oh enggak ya, lama enggaknya itu tergantung ya kelengkapan dari dokumen. Asesmen kelengkapan dokumen yang kita ajukan. Betul. Jadi kalau misalnya tips buat teman-teman yang ada di rumah, jika kepingin mengurus sertifikasi layak fungsi, paling enggak dokumennya harus lengkap dulu ya, perizinannya harus lengkap. Juga harus lengkap. Salah satu dokumen yang harus dilengkapi, enggak sih, bukan salah satu, udah salah 2, salah berapa deh. Pokoknya nggak salah semua kan, dapat 0. Oke, kira-kira apa aja? Oh, ada di web saya itu banyak sekali yang harus dilengkapi. Dan itu tergantung masing-masing bangunan ya? Tergantung fungsi, enggak? Tergantung kita ini untuk bangunan yang ukuran 1000 ke atas ya, 5000 dan sebagainya, bangunan high risk building. Kalau bangunan sederhana seperti rumah tinggal ya sederhana, nggak perlu penilaian, pakai hidran, nggak perlu pakai gitu itu ya kan gitu. Ini untuk bangunan yang high risk saja, yang minimal dia sanitasinya bagus, memang karena dilihat, kalau banyak kaca gitu kali ya. Kalau bangunan sederhana kayak rumah tinggal ya ngapain butuh asesmen konsultan kan gitu, kan ajarkan langsung nggak apa-apa kan, tidak terlalu rumit kan gitu. Jadi bisa dilihat di materi artikel saya tentang metrik pemeriksaan kelengkapan dokumen. Di situ ada, kalau tidak salah ini ada berapa ya? Ada banyak sekali item di situ, ada kalau dihitung ada 3 lembar dokumen, yang itu jadi dokumennya saja, belum audit dokumen yang berhubungan dengan bangunan. Terus nanti ada pemeriksaan kondisi bangunan, apa saja yang diperiksa dan bagian memeriksa, ada di artikel, ada di web saya, bisa dibaca di situ. Itu sesuai dengan Permen PU nomor 27 2018.
ada lampirannya apa saja, penilaiannya seperti apa, ada semua. Ini sebenarnya sudah jelas semua. Di sini ada berapa item, ini ada 3 lembaran lah, bisa dipelajari di situ. Apa aja dokumennya, bagaimana cara memeriksanya, cuman bagaimana penilaiannya itu harus ada training sertifikasi tenaga ahli penilaian. Tidak saya masukkan, belum tahu. Yeah. Baik teman-teman, sekali lagi ya, untuk kalian yang kepingin tahu atau kepo-kepo terkait dengan dokumen apa aja tadi, itu bisa dilihat di website yang dimiliki oleh Surya Millennia Engineering. Nanti akan saya tulis di description di bawah video ini. Oke ya. Ayah, ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya aku baca tuh kan, ada yang namanya sertifikasi SLF dan ada SLF definitif. SLF definitif itu apa sih sebenarnya? Bedanya apa? Jadi sebenarnya bukan masalah SLF aja, ini semua sebenarnya menurut istilahnya bukan definitif ya. Jadi sejak zaman Pak Presiden sekarang itu kan mengeluarkan OSS perizinan ya, semua di bawah BKPM sama Menkominfo itu nanti kita bisa, kalau misalnya perda nggak ada atau semua ada kan, izin lingkungan semua itu bisa bikin kita bisa ngurus BOS dengan nanti tidak komitmen gitu. Tidak komitmen artinya belum ngurus di level definitif di daerah. Itu untuk mempercepat perizinan, dan itu menurut undang-undang BKPM itu bisa dipakai untuk jalan untuk usaha. Jadi di Indonesia itu dibikin lu usaha dulu, izin gampang kan gitu. Tapi memang ada dilema di situ, disebutkan bahwa apabila nanti tidak memenuhi juga bisa di-cut sama daerah. Itu rekomendasi sementara artinya. Artinya rekomendasi bukan tidak komitmen misalnya. Oke. Nah, kecuali sudah SLF atau izin lingkungan atau izin daerah yang dikuasai daerah itu sudah keluar, nanti kita bisa melakukan lagi di OSS dan keluarnya nanti izin yang komitmen. Berarti untuk sertifikasi SLF ini sebenarnya pengajuannya itu bisa dilakukan secara online ya semuanya. Secara online. Yang mungkin susah untuk mereka itu adalah asesmennya, asesmen dan juga sebagai konsultan tuh kita juga menyiapkan dokumen yang dibutuhkan ya untuk perizinan tersebut. Oke, baik, terima kasih Ayah yang sudah sedikit lagi ya. Silakan. Jadi klien saya itu kebanyakan adalah PMA. Kesadaran mengurus LF untuk orang-orang sini masih kurang tadi. Tapi untuk PMA sangat dibutuhkan karena terkait dengan audit dan penjualan produk mereka itu bisa diakui ya punya SLF. Audit produk ya. Audit produk. Jadi transaksi dengan buyer itu bisa jalan, bahkan bisa dihentikan kalau tidak ada SLF. Termasuk investor ya. Termasuk investor. Investor bisa percaya kalau ada SLF. Itu bedanya di situ. Jadi sekarang peluang yang terbuka adalah, apalagi pemerintah lagi menggalak-galakannya komitmen investasi di luar. Nah, monggo, mungkin SLF adalah sangat bagus untuk kita kerja. Oke, di-cut dulu biar makin penasaran, karena nanti kita akan buat video-video selanjutnya. Kalau ini adalah part 2, setelah kemarin yang part 1, kita akan bikin part 3, part 4, dan lain sebagainya sesuai dengan apapun yang kalian ingin tanyakan. Nah, untuk kalian yang ingin bertanya, kalian bisa langsung email saya, bisa langsung juga menanyakan pada komen di bawah video saya ini. Nanti insya Allah tetap akan saya tanggapin, dan juga akan mungkin bisa langsung berhubungan berhubungan dengan narasumbernya dengan klik yang tadi saya bilang, yang website yang tetap akan saya tulis pada description di bawah video ini. Baik guys, itu saja sementara bincang-bincang saya, ngobrol-ngobrol saya pada siang hari ini yang cukup panas dengan suami saya sendiri. Oke, semoga kalian senang dan semoga apa yang kita sampaikan berdua ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dong. Dan jangan lupa untuk video ini kalian like ya, dan tonton sampai habis. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat kamu yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Buat yang belum subscribe, ayo dong di subscribe. Jangan lupa di like juga.